Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santi Karniawati dari PAUD B semester 5. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi saya tentang komponen pembelajaran. Nah, sebelum kita membahas tentang komponen pembelajaran, terlebih dahulu kita mengetahui apa sih yang dimaksud dengan pembelajaran itu sendiri. Nah, jadi pembelajaran itu merupakan kegiatan mengajar. Nah, kegiatan mengajar ini di mana dilakukannya itu oleh guru sendiri. Untuk apa? Yakni untuk menyampaikan pengetahuan kepada murid atau anak didik itu sendiri. Nah, selain itu juga, pembelajaran merupakan suatu sistem yang terdiri dari berbagai komponen, di mana komponen itu saling berhubungan satu sama lain. Nah, komponen tersebut meliputi ada kurikulum, ada guru, ada murid atau peserta didik, ada tema atau disebut juga dengan materi, ada metode, ada evaluasi, dan juga ada media. Nah, macam komponen pembelajaran ini, di dalam pembelajaran itu terdapat komponen-komponen di mana berkaitan dengan proses pembelajaran. Yang pertama yang sudah saya sebutkan tadi, yakni pertama tentang kurikulum. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kurikulum? Jadi, kurikulum itu merupakan rancangan pembelajaran atau rancangan pendidikan yang mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam seluruh aspek kegiatan pendidikan itu sendiri. Nah, di dalam menyusun kurikulum sendiri tidak bisa kalau misalkan dilakukan tanpa menggunakan landasan yang kokoh dan kuat. Jadi ingat, harus menggunakan landasan yang kokoh dan juga kuat. Dan yang kedua yaitu guru, di mana guru itu digugu dan juga ditiru. Nah, selain itu juga guru itu merupakan seorang pengajar dalam hal menyampaikan ilmu-ilmunya kepada anak didik atau jurusan kita, yakni kepada anak usia dini. Nah, tugas utamanya itu apa? Nah, tugas utamanya itu yakni mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, mengevaluasi, dan juga ada lagi yang amat penting dari guru, di mana guru memiliki peranan yang amat penting. Nah, selanjutnya kita lanjut. Yang ketiga, poin ketiga yakni murid atau disebut atau yang sering kita ketahui yakni anak didik. Nah, di mana murid ini digunakan untuk seseorang yang mengikuti suatu program pendidikan di sekolah atau lembaga pendidikan. Nah, di bawah bimbingan siapa? Yakni di bawah bimbingan guru itu sendiri. Nah, itu poin ketiga tentang murid atau anak didik. Selanjutnya, metode. Metode yakni cara. Nah, caranya itu kayak gimana? Seperti apa? Nah, caranya ini dapat dilakukan untuk membantu proses belajar mengajar. Agar apa? Agar proses belajar mengajar itu berjalan sesuai dengan yang diinginkan dan juga berjalan dengan lancar. Nah, adapun metode tersebut diantaranya ada metode ceramah, ada metode penelitian, ada metode tanya jawab, ada metode eksperimen, dan masih banyak lagi. Nah, yang saya akan terangkan yakni beberapa saja mengenai yang pertama kita jelaskan tentang metode ceramah. Nah, metode ceramah itu merupakan metode mengajar dengan menyampaikan informasi. Nah, menyampaikan informasinya itu dengan apa? Nah, menyampaikan informasi tersebut secara lisan kepada sejumlah murid atau anak didik. Seperti itu.
kalau metode ceramah. Sedangkan kalau misalkan metode tanya jawab, guru itu menggunakan atau memberi pertanyaan kepada murid atau anak didik. Sebaliknya, murid juga bertanya kepada ibu guru dan guru pun menjawab. Kita ambil contoh kalau untuk anak usia dini. Nah, kalau untuk anak usia dini ini contohnya ibu guru bertanya, "Wah, kupu-kupu itu bentuknya seperti apa ya?" Nah, anak pun akan menjawab. Sebaliknya, anak pun akan bertanya terhadap ibu guru apabila anak tersebut tidak mengetahui atau belum mengetahui tentang apa yang dibahas tersebut atau apa yang dibahas tentang materi tersebut. Nah, seperti itu. Kalau metode diskusi, jadi kalau metode diskusi itu melibatkan peserta didik atau anak didik untuk apa? Yakni untuk memecahkan suatu materi yang ada di dalam pembahasan tersebut. Nah, sedangkan kalau misalkan metode demonstrasi, di mana kalau metode demonstrasi itu sendiri, metode mengajar dengan cara memperagakan barang secara langsung bisa, dan juga bisa dengan menggunakan media pembelajaran. Contohnya, ketika kita mengajar kepada anak usia dini, kita gunakan media pembelajaran itu dengan menggunakan boneka tangan. Nah, seperti itu. Sedangkan, kalau misalkan metode eksperimen itu, guru dan murid bersama-sama mengerjakan suatu latihan atau percobaan untuk mengetahui pengaruh dari yang dieksperimenkan tersebut. Nah, selanjutnya kita langsung ke komponen pembelajaran selanjutnya, yakni tentang materi. Poin kelima yakni materi. Nah, materi ini sangat penting sekali khususnya untuk anak usia dini. Bahwasanya kalau materi itu, kita sebagai guru harus menyampaikan materinya itu kalau bisa jangan mempersulit anak. Jangan mempersulit anak usia dini dalam hal materi. Biasanya anak itu lebih senang bermain seraya belajar seraya bermain. Dimana kita dalam hal permainan, kita masukkan materi-materi tersebut, manfaat-manfaat dari materi tersebut seperti apa, dan juga harus mudah dipahami oleh anak tersebut. Selanjutnya, yang keenam yaitu alat pembelajaran atau disebut juga dengan media. Nah, alat pembelajarannya itu kayak gimana, seperti apa? Yakni alat pembelajarannya bisa dengan menggunakan puzzle, bisa dengan menggunakan boneka jari, pokoknya masih banyak lagi. Nah, yang terakhir yakni evaluasi. Nah, evaluasi itu sendiri di mana merupakan pengumpulan data seluas-luasnya, sedalam-dalamnya yang bersangkutan dengan kapabilitas siswa atau anak didik. Seperti itu. Untuk apa? Yakni untuk mengetahui sebab akibat, asal atau hasil dari belajar anak tersebut. Gunanya untuk mendorong dan mengembangkan kemampuan belajar anak. Seperti itu. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.